Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amelia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306012. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum isi buku tersebut sebagai berikut. Pada buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama yaitu berisi tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pada bab pertama terdiri dari 4 subbab, yaitu latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berisi 1. Perubahan pendidikan ke masa depan, 2. Faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang berisi 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan, 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, 3. Kompetensi, fungsi, dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, 5. Kompetensi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, 6. Metodologi pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan yang berisi 1. Landasan ilmiah, 2. Landasan hukum, 3. Landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan yang berisi 1. Ketuhanan Maha Esa, 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Muatan sila persatuan Indonesia, 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 2 ini terdiri dari 4 subbab. A. Yaitu proses berbangsa dan bernegara yang berisi 1. Asal-usul bangsa Indonesia, 2. Asal-usul istilah bangsa Indonesia. B. Identitas nasional, 1. Pengertian identitas nasional, 2. Unsur-unsur identitas nasional, 3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional, dan yang keempat, identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang berisi 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, 5. Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia, 6. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, 7. Indonesia sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, 8. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, dan 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas keragaman bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 3 ini terdiri dari 4 subbab, yaitu A. Pengertian ideologi, B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, C. Perbandingan ideologi yang berisi 1. Ideologi Pancasila, 2. Ideologi liberalisme, 3. Ideologi konservatif, 4. Ideologi sosialisme, komunisme, dan 5. Ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2003 yang berisi 1. Pokok perkara, 2. Pendapat ahli, 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi, 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan 5. Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu bab 4 yang berisi memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Pada bab 4 ini terdiri dari 2 subbab, yaitu A. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara yang berisi 1. Pengertian dan unsur-unsur negara, 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara, 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami warga bangsa Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia, 2. Hak dan kewajiban warga negara, 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pada bab 5 ini terdiri dari 3 subbab, yaitu A. Memahami negara hukum yang berisi 1. Pengertian dan ciri negara hukum, 2. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum, B. Memahami hak asasi manusia, 1. Sejarah perkembangan HAM, 2. Istilah dari pengertian HAM, 3. Macam-macam HAM, dan 4. Memahami hak dan kewajiban HAM dalam Pancasila. Yang ketiga, C. Memahami birokrasi
Demokrasi Indonesia yang berisi 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia, 2. Pengertian demokrasi Pancasila, 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Selanjutnya yaitu bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pada bab 6 ini terdiri dari 6 subbab, yaitu A. Pengertian wawasan Nusantara, B. Landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara, C. Kedudukan, fungsi, wawasan dan tujuan Nusantara, D. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, dan F. Penerapan dan implementasi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Bab ini terdiri dari 3 subbab, yaitu A. Ketahanan nasional yang berisi 1. Pengertian, 2. Unsur-unsur ketahanan nasional, 3. Landasan ketahanan nasional, 4. Asas-asas ketahanan nasional, dan 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional yang berisi 1. Pengaruh HAM, 2. Pengaruh demokrasi, 3. Pengaruh lingkungan hidup. Subbab yang terakhir yaitu C. Integrasi nasional yang berisi 1. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, dan 2. Strategi integritas. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.